warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian serta hadirin hadirat yang berbahagia. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat taufik hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara ini. Tak lupa selawat serta salam tetap kita haturkan kejunjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang terlahir tanpa orang tua. Maka dari inilah izinkan saya untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul Adab Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbakti kepada kedua orang tua termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Karena beliaulah yang telah mendidik, mengasuh, membesarkan, dan menghidupi anak-anaknya. Oleh karena itu, besarnya jasa yang diberikan orang tua kepada kita tidak akan bisa kita balas dengan kebaikan apapun, baik berupa jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Mengingat begitu besarnya jasa yang diberikan orang tua kepada kita, maka kita sebagai anak wajib hukumnya untuk menghormati kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu, dan jangan pula kamu bentak keduanya, tapi berkatalah dengan kata-kata yang sopan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, ridho Allah disebabkan oleh ridho ibu bapak, dan kebencian Allah disebabkan oleh kebencian ibu bapak. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kedua orang tua berarti telah beriman dan menaati perintah Allah. Begitu pula sebaliknya. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Jawabannya adalah karena beliaulah yang telah melahirkan kita. Coba bayangkan bagaimana lelahnya ibu kita mengandung. Kemana-mana harus membawa beban berat di perutnya. Kemudian ibu kita mempertaruhkan nyawa saat melahirkan kita. Saat bayi, kita sering mengganggu waktu tidur orang tua di tengah malam dengan menangis, mengompol, maupun kehausan. Lalu, ketika kita sudah dewasa seperti sekarang ini, kita melawan apa yang mereka katakan, kita membantah keduanya. Betapa sedihnya mereka. Orang tua tidak pernah meminta balasan dari apa yang mereka beri. Namun, ketaatan kita kepada Allah dan kepada orang tua juga itu bisa membayar segala keletihan mereka. Masya Allah. Begitu besar pengorbanan ibu untuk anaknya. Ibu adalah wanita paling mulia, 3 kali lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayah. Sampai suatu hari Rasulullah ditanyai oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang kau hormati?" Rasulullah pun menjawab, "Ibu." Sampai 3 kali baru sahabat itu pun bertanya kepada Rasulullah, "Siapa yang kau hormati?" Baru Rasulullah menjawab, "Ayah." Walaupun demikian, kita harus tetap menghormati ayah sebagai kepala dan juga panutan dalam berkeluarga. Sudahkah kita membalas jasa kedua orang tua kita? Itu semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Lalu, sikap apa yang kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada pun caranya antara lain. Yang pertama, bertutur kata yang baik,
bersikap sopan, menaati nasihatnya, dan juga khususnya sebagai pelajar muslim, kita harus rajin ibadah dan juga belajar dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita membantah kedua orang tua kita, berkelahi, minum minuman keras, apalagi mengonsumsi narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang telah mati, maka amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Adapun cara yang kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, antara lain, yang pertama ialah memohon ampun untuk orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsi diangkat derajat seorang yang telah meninggal. Kemudian ia bertanya, "Ya Rabb, apa penyebab semua ini?" Kemudian Allah SWT menjawab, "Anakmu memohon ampun untukmu." Yang kedua ialah sedekah jariah untuk orang tua. Yang ketiga ialah melunasi hutang orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh seorang beriman itu tergantung dari hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa sesungguhnya kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka akan banyak hal yang akan kita dapat. Contohnya, pahala yang besar, dosa yang diampuni, serta bahagia di dunia dan akhirat. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan juga mengamalkan akhlakul karimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.